Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini ada informasi penting ya untuk P1, P2, P3, P4, P3K 2023. Catat, inilah 3 penentu kelulusan P2 dan P3 di seleksi P3K 2023. Sedangkan kalau P1 aman ya, tinggal tunggu penempatan. Jadi untuk nasib P1 sebenarnya Bapak Ibu ya, itu tinggal formasi aja ya. Apakah ada formasinya atau tidak ada? Kalau ada formasinya linear dan formasinya cukup, it's okay ya. P1 langsung diangkat menjadi ASN. Tidak ada lagi testusnya teman-teman ya. Berbeda kalau P2 dan P3 ada tesnya, yaitu tes cat ditambah wawancara teman-teman ya. Jadi untuk P2 dan P3 masih ada jalan terjal yang harus dilalui, sedangkan P1 itu tinggal berdoa aja ya. Mudah-mudahan saja ada formasi untuk mengakomodir guru-guru P1 Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi di sini yang akan kami bahas di sini adalah 3 penentu Bapak Ibu ya, 3 penentu kelulusan untuk P2 dan P3 di seleksi P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi inilah 3 penentu kelulusan P2 dan P3 di seleksi P3K 2023. P1 tinggal tunggu penempatan. Langsung saja kita to the point Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, sudah rilis ya jadwal penerimaan P3K tahun 2023, yang mana untuk pengumuman seleksi serentak ya tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 September 2023. Yang ditunggu-tunggu terkait dengan pendaftaran seleksi. Kapan pendaftaran seleksi untuk penerimaan P3K tahun 2023 di SSC ASN itu dimulai ya, itu bersifat serentak ya, sama dengan CPNS. Itu tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Saya rasa Bapak Ibu sudah memiliki jadwal ini ya. Jadi kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Kita skip saja di sini untuk jadwalnya karena kemarin kami juga sudah infokan. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui bagaimana nasib P1 ya di tahun 2023. Nasibnya kira-kira P1 di tahun 2023 kemungkinan besar nasibnya adalah tidak seluruhnya P1. Di formasi P3K Guru 2023 itu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Ada beberapa pertimbangan ya, apalagi yang menjadi pertimbangan utama karena pemerintah daerah itu tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah pusat, sehingga Mas Menteri saja pernah mengatakan bahwa berat ya, karena sudah mentok ya, berat untuk menyelesaikan P1 di tahun 2023. Seperti itu kira-kira bocorannya. Kemudian untuk P1 yang memiliki formasi memadai di sekolah atau instansinya, itu nantinya berpotensi untuk diangkat menjadi ASN P3K. Kenapa saya katakan? Karena untuk P1 regulasinya itu tidak ada lagi istilah tes Bapak Ibu ya. Jadi tinggal menunggu penempatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan formasi P3K gurunya. Nah, berapa sih jumlah P1 saat sekarang ini? Kalau menurut data yang ada, jumlah P1 itu yang tersisa adalah sebesar 62.546. Sudah termasuk yang mapelnya dibutuhkan di sekolah dan sudah termasuk yang masuk dalam kategori mapel berlebih. Jadi intinya seperti itu ya. P1 itu tinggal menunggu penempatan. Tapi menurut kabar yang kami dapatkan tidak semuanya ya. Kemungkinan besar ya, ini masih bersifat kemungkinan, jadi bisa saja meleset ya. Kemungkinan besar P1 ini tidak tuntas Bapak
Ibu ya di tahun 2023. Tapi kita tetap mengharapkan mudah-mudahan saja ada keajaiban. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui di sini bahwa untuk nasib P2 dan P3 itu ditentukan oleh yang pertama. Ya, yang pertama adalah ketersediaan formasi setelah penempatan P1. Itu yang pertama ya. Jadi untuk P2 dan P3 penentu lulus menjadi SNP3K itu yang pertama adalah ketersediaan formasi ketika penempatan guru lulus PG sudah dilakukan, baik itu di sekolah induk ataupun di sekolah non induk atau dalam instansinya formasinya ada setelah penempatan guru PG, maka itu akan membuka harapan bagi P2 dan P3 untuk lolos. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya itu. Kemudian Bapak Ibu di sini Bapak Ibu perlu ketahui juga ya bahwasanya untuk P2 dan P3 faktor yang kedua yang menjadi penentu kelulusan P2 dan P3 itu adalah nilai ranking tertinggi setelah mengikuti tes CAT UNBK observasi, seperti itu ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini untuk seleksi CAT-nya, di sini katakan materi kompetensi itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ini adalah bentuk soalnya untuk P2 dan P3. Tidak sama dengan soal murni dari P4. Nah, jadi penentu yang kedua adalah nilai tertinggi atau nilai ranking tertinggi dari hasil tes CAT observasi P2 dan P3. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan nilai tertinggi itu berhak untuk mengikuti tes wawancara, karena di sini dikatakan tiga kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi 3 kali jumlah kebutuhan berarti akan diambil 3 besar dari satu formasi. Itulah nantinya yang akan mengikuti seleksi wawancara, karena urutan seperti ini. Seleksi CAT dulu, setelah itu penentuan kelulusan. Yang lulus itu akan ikut lagi seleksi wawancara. Nah, nilai terbaik di seleksi wawancara nantinya itulah yang akan lolos menjadi ASN. Kira-kira seperti itu yang kami pahami ya. Tapi ingat, ini masih belum resmi. Kita masih tunggu juknis resmi dari Kemendikbudristek. Nah, untuk lebih Bapak Ibu ya, lebih mudahnya Bapak Ibu memahami, silakan ya dibaca yang ada di layar monitor. Di sini dikatakan ada 2 mekanisme perekrutan P3K guru tahun 2023 ya. Untuk guru lulus PG 2021 itu nantinya Bapak Ibu langsung penempatan. Ingat ya, untuk guru lulus PG 2021 nantinya itu akan langsung penempatan, seperti itu. Jika masih ada sisa formasi dari penempatan P1, nah ini saya bilang ya, jika masih ada sisa formasi dari penempatan P1, maka akan dilaksanakan CAT untuk P2. Nantinya setelah CAT untuk P2 nantinya itu akan diambil 3 besar dari setiap satu formasi untuk lolos ke wawancara. Nilai terbaik dari tes wawancara lulus dan ditempatkan. Nah, di sini kan dikatakan 3 kali kebutuhan, berarti 3 besar diambil dari satu formasi untuk ikut tes wawancara. Dari ketiga ini yang mendapatkan nilai terbaik dari tes wawancara itu akan lulus dan ditempatkan baik di sekolah induk ataupun di sekolah non induk. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan jika P1 dan P2 ditempatkan kok masih ada sisa formasi, maka P3 CAT. Setiap formasi diambil 3 besar untuk lolos ke tes wawancara, diambil satu yang terbaik untuk mendapatkan penempatan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi setiap satu formasi itu diambil 3 besar berdasarkan ranking nilai observasi sendiri-sendiri atau nilai tes CAT UNBK P2 P3 itu akan diperhitungkan Bapak Ibu, itu akan di ranking kembali dan diambil 3 besar
untuk lanjut Bapak Ibu ya ke tes wawancara. Nah, nilai terbaik di tes wawancara itulah yang akan mendapatkan penempatan. Tapi ingat, apa yang kami sampaikan ini masih bersifat spekulasi, bisa saja mengalami perubahan karena memang Juknis P3K Guru belum rilis. Jadi tunggu saja Juknis P3K Guru yang resmi, dan video kami kali ini jadikan saja sebagai tambahan referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.